Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Ladia Rizkalisa. Saya di sini sebagai moderator dari podcast malam ini. Di sini saya ingin memperkenalkan dulu speaker-speaker dari kelompok kita. Uh, Kepada para speaker, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keisha Rahmarisna. Halo, perkenalkan aku Gina Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan aku Dinar Fadila Tunisa. Kenalkan, nama aku Nabila Nurjayati. Dari para speaker sudah memperkenalkan diri semua ya. Jadi topik dari podcast kita malam ini adalah deep understanding, yaitu mencari founder-founder dari yang memiliki inovasi atau ide yang sama dengan ide yang saat ini sedang kita kembangkan atau sedang kita buat. Nah, jadi para speaker akan menyebutkan atau memilih founder mana yang telah mereka temukan dan menjelaskan kenapa mereka memilih founder itu sebagai inspirasi. Oke, mungkin bisa dimulai dari aku ya. Jadi founder atau CEO yang aku pilih itu dari Indonesia. Jadi beliau itu bernama Hendra Hartono. Jadi Hendra Hartono ini adalah CEO dari Trade Barter Indonesia. Beliau memiliki latar belakang di bidang teknologi dan bisnis, serta juga pengalaman sebagai konsultan. Dengan kepemimpinannya, Hendra Hartono ini membawa semangat inovatif dalam membangun platform barter modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga memperdayakan UMKM. Ia juga dikenal sebagai sosok yang aktif mendorong ekonomi kolaboratif di Indonesia. Setelah itu, Trade Barter Indonesia itu adalah platform digital yang memungkinkan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menukar barang dan jasa tanpa uang tunai. Sistem ini membantu bisnis mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan menawarkan apa yang mereka miliki. Dengan katalog digital dan fitur pencocokan otomatis, Trade Barter Indonesia jadi solusi praktis untuk menjaga arus kas dan memperluas jaringan bisnis. Setelah itu juga Hendra Hartono ini mendirikan Trade Barter Indonesia karena melihat masalah nyata yang ada di lapangan. Kayak banyaknya UMKM yang kesulitan mempertahankan arus kas, terutama di masa krisis. Ia juga percaya bahwa sistem barter modern ini dapat menjadi solusi ekonomi yang lebih inklusif, yang memungkinkan pelaku usaha bertahan dan tumbuh meski dengan keterbatasan modal. Visi dari Hendra Hartono ini adalah membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung melalui pertukaran nilai yang bukan hanya uang. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Sudah bagus ya founder dari kita yaitu Hartono. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan siapa yang mengajukan founder. Oke, mungkin saya ya. Founder yang saya pilih ini dari yang idenya sama kayak kelompok kita juga menginspirasi saya itu dia berasal dari Jepang yang namanya Hirofumi Ono. Nah, jadi Hirofumi Ono itu siapa sih? Dia itu salah satu founder dari Jimoti, sebuah platform komunitas asal Jepang. Lewat perannya di Infinity Ventures. Jadi Infinity Ventures itu perusahaan investasi. Jadi juga dia investasi juga gitu ke si platform yang dia buat. Tapi selain investasi atau memberikan dukungan dana, dia juga ini terlibat langsung dalam membangun dan mengembangkan Jimoti sejak awal. Nah, Jimoti itu apa sih? Jimoti itu platform papan pengumuman lokal yang memungkinkan orang untuk berbagi,
menukar atau memberikan barang bekas yang masih layak pakai. Jadi hampir mirip seperti OLX, tapi lebih fokus ke interaksi komunitas dan seringkali tanpa transaksi uang. Dan kenapa sih si Hirofumi Ono ini bikin platform itu? Dia itu bikin platform Jimote ini karena melihat masalah yang nyata di masyarakat Jepang. Jadi di Jepang itu kadang susah dan mahal untuk membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang udah nggak terpakai, jadi nggak bisa buang sampah sembarangan. Dari itulah dia pengen bikin platform ini. Juga lewat platform ini dia pengen menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan, juga memperkuat kebiasaan berbagi antar warga daripada membuang barang yang masih bisa digunakan. Mungkin begitu. Ya, sudah bagus ya. Apa founder dari Gina, Hirofumi Ono ya. Tuh. Oke, bisa dilanjut dengan speaker selanjutnya. Jadi founder yang buat aku inspirasi untuk ide dari kelompok kita itu Postmart yang didirikan oleh Manis Kandra, Traisun sama Kautan Kolwala yang dimana itu dia tuh menciptakan platform yang memudahkan orang jual beli barang bekas. Mereka ingin memberi alternatif yang lebih murah dan gampang buat beli barang bekas ketimbang beli yang baru. Nah, selain itu, mereka juga itu berusaha mengurangi limbah tekstil dengan memberi barang bekas menjadi kesempatan kedua. Nah, founder aku ini juga tuh berfokus untuk membuat platform yang sosial dan interaktif. Jadi, pengguna itu bisa lebih mudah terhubung. Nah, mereka juga itu ingin orang bisa itu menghasilkan barang tanpa mengeluarkan uang secara semacam partner di platform mereka. Kalau aku kayak gitu. Mirip ya dengan inovasi yang sedang saat ini kita kembangkan. Selanjutnya bisa lanjut ke Dinar. Nah, untuk kali ini ada dua founder yang cukup menginspirasi aku dalam membangun platform pada tugas kali ini. Nah, mereka adalah Royal Sayewitz dan juga Jack Madoff. Nah, mereka adalah dua orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap limbah dan gaya hidup yang sustainable. Akhirnya mereka memiliki motivasi untuk menghadirkan solusi nyata terhadap isu limbah dan konsumsi tidak bijak yang merusak lingkungan. Maka dari itu, mereka akhirnya mendirikan TradeMate. Nah, TradeMate ini adalah platform yang memudahkan orang untuk bertukar barang. Cara bertukar barang secara langsung tanpa uang. Nah, selain itu, aplikasi TradeMate ini selain berfokus untuk meminimalkan sampah, TradeMate juga memiliki fitur utama, yaitu fitur yang menampilkan jumlah karbon yang terdapat pada suatu barang. Nah, dengan fitur ini, TradeMate bisa sekaligus mengedukasi pengguna terhadap carbon footprint yang terdapat pada suatu barang, sehingga pengguna bisa lebih bijak lagi ketika mereka akan menggunakan suatu barang. Oke, jadi keempat speaker tadi sudah menyebutkan founder yang menginspirasi mereka ya dalam mengembangkan produk kita ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan beralih ke sesi voting untuk menentukan founder mana yang akan dijadikan sebagai topik pembicaraan pada podcast ini. Jadi di sini ya saya tidak berlama-lama saja. Jadi masing-masing speaker akan saya tunjuk untuk menyebutkan founder mana yang mereka vote dan dengan alasan singkat saja. Pertama, bisa mulai dari Dina. Kamu pilih founder siapa dari keempat founder yang telah disebutkan masing-masing? Aku pribadi milih founder dari Dinar, yaitu Royal Sayewitz sama Jack Madoff, karena nggak hanya bikin platform barter barang, dia juga bikin platformnya yang mendalami desain ekologi dan aktif mengedukasi masyarakat tentang eco-consumerism. Makanya aku pilih founder yang Dinar. Oke. Berarti foundernya Dinar itu sudah dapat satu vote ya. Nah, kemudian ada yang mau voting atau menyebutkan founder yang akan dipilih
dari topik. Kalau Iya, gak apa-apa. Mau siapa dulu? dulu aja. Kalau aku pribadi lumayan tertarik dengan founder yang tadi Gina pilih, yaitu founder dari platform Gmoji. Oke, berarti founder Dinar dengan Gina itu sudah masing-masing dapat satu vote ya. Kemudian tadi Bila kamu mau pilih founder yang mana? Dari aku sih, aku pilih founder dari Dinar karena founder dari Dinar itu mendekati ide bisnis dari kita sebelumnya. Nah, dia tuh juga menerapkan carbon voting yang dimana kita tuh juga bisa menambahkan di platform kita nanti. Berarti founder Dinar udah dapat 2 suara ya, masuk nominasi untuk dipilih topik ini. Kemudian terakhir, Caca mau pilih founder siapa? Aku sih pilih founder yang dipilih sama Dinar tadi karena menurut aku ide ThreadMate itu paling sesuai dengan ide bisnis kita. Seperti yang Bila tadi bilang, si ThreadMate ini fokus pada enggak cuman fokus pada barang, tapi ThreadMate ini juga menggunakan kayak fitur carbon footprint gitu di setiap barang gitu sih. Oke, berarti votingnya sudah dijalankan ya. Founder Dinar itu dapat 3 suara, yaitu ThreadMate tadi ya. Nah, buat Dinar sendiri bisa kembali menjelaskan singkat nggak tentang founder sama platform yang kamu research ini? Jadi kebetulan aku dapat 3 voting untuk pemilihan founder ini, yang otomatis founder aku mungkin akan dijadikan kiblat atau panutan untuk kedepannya kita dalam membangun platform untuk tugas kali ini. Nah, sebagaimana yang kita telah tahu pada tugas design thinking kali ini, kita itu dituntut untuk membuat platform yang mendukung gaya hidup sustainable, di mana gaya hidup sustainable ini sangat relevan dengan aplikasi TradeMate. Nah, selain itu, aplikasi TradeMate ini selain mendukung pengguna untuk melakukan barter barang, yang mana pengguna dapat mendapatkan barang yang mereka butuhkan tanpa mengeluarkan kembali, aplikasi TradeMate ini juga memiliki fitur yang dapat mengedukasi penggunanya. Yaitu seperti yang telah aku singgung tadi, di aplikasi TradeMate ini ada fitur yang menampilkan informasi mengenai carbon footprint yang terdapat pada suatu benda, sehingga pengguna tentu dapat lebih bijak dalam pembelian barang baru, seperti itu. Oke, berarti tadi udah dijelaskan kembali dengan singkat ya tentang si ThreadMate ini. Nah, kemudian di sini saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa relevansi founder dan produk dengan ide inovasi yang telah kita kembangkan saat ini? Nah, izin menjawab. Jadi founder dan produk ThreadMate ini tuh sangat relevan dengan ide inovasi kita. Kalau misalnya nih dari kelompok kita tuh ingin mengembangkan platform partner atau ekonomi berbasis komunitas. Jadi ThreadMate ini tuh punya fokus pada pengematan keberlanjutan dan gaya hidup minimalis yang sejalan dengan isu-isu sosial dengan lingkungan saat ini. Hal ini juga tuh kita bisa jadi inspirasi buat kelompok kita, terutama kalau misalnya kita ingin membuat versi lokal yang lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, kita juga itu bisa mengembangkan fitur yang lebih inklusif, misalnya dengan melibatkan UMKM, komunitas lokal atau sistem barter berbasis kebutuhan sehari-hari. Jadi ThreadMate ini bisa jadi acuan sekaligus pembandingan untuk bikin platform yang punya nilai sosial tinggi dan relevansi lokal yang kuat. Oke, berarti tadi singkatnya ThreadMate itu relevan ya dengan produk yang kita kembangkan. Soalnya menyatu memiliki tujuan yang sama, yaitu sustainability ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa capaian yang inspiring banget dari founder yang Dinar temukan ini?
Aku bantu jawab. Jadi foundernya ini kan ada Jack Madoff sama Royal Sayewitz. Mereka ini juga nggak cuma bikin aplikasi barter biasa, tetapi mereka juga berhasil bikin platform yang bukan cuma cuma soal tukar menukar barang, tapi juga ngajarin nih orang buat lebih peduli lingkungan. ThreadMate ini juga bisa jadi contoh gimana teknologi bisa digabung sama misi sosial dan lingkungan dalam satu aplikasi yang bisa dibilang berguna banget buat banyak orang. Nah, intinya itu bagi foundernya ini, mereka itu nyatuin teknologi, terus kepedulian lingkungan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Berarti tadi platformnya ini tuh platform barter ini tuh edukatif sama ramah lingkungan ya, menurut Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang problem apa sih yang ingin diselesaikan dengan ThreadMate ini? Oke, kali ini aku izin jawab pertanyaan dari Lady. Mungkin problem yang mau diselesain sama si founder ini lewat si platform ThreadMate ini, dia tuh mau ngebantu banget nyelesain masalah sehari-hari yang sering kita hadapi, kayak limbah yang numpuk, terus kebiasaan belanja berlebihan atau overkonsumsi, terus juga nyelesain masalah susahnya dapat barang atau jasa kalau lagi nggak punya uang. Nah, mereka tuh percaya dengan sistem barter yang mereka buat tuh mereka bisa membangun dengan semua orang bisa saling bantu tanpa harus bergantung sama uang. Jadi solusi ini tuh nggak cuma bikin hidup lebih hemat, tapi juga dorong ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Begitu. Oke, berarti tadi problem yang diselesaikan itu ada overkonsumsi ya, sama membatasi budget. Jadi dengan adanya barter ini kita nggak usah keluar uang lagi ya untuk membeli barang yang baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana si Jake dan Royal ini mau mengembangkan produk atau solusinya menurut Dinar sendiri sih ini? Nah, untuk untuk platform ThreadMate ini, Jack dan juga Royal mengembangkan banyak fitur-fitur yang tentunya dapat membantu pengguna. Nah, seperti misalkan ada fitur mengunggah barang yang ingin dibarter untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Terus ada juga fitur yang dapat mengedukasi seperti fitur informasi carbon footprint yang terdapat pada suatu benda, yang mana fitur ini juga tentu akan sangat mengedukasi pengguna. Jadi pengguna bisa lebih bijak terhadap membeli barang baru. Nah, selain itu, desain platform yang mudah dipahami itu sangat membantu pengguna. Jadi misalkan ada pengguna yang tidak familiar dengan berinteraksi dengan teknologi, dengan apa sih? Bentar, Pak. Nah, selain itu, tampilan dari platform ThreadMate ini sangat user friendly, sehingga jika ada pengguna yang memang jarang berinteraksi dengan teknologi, itu akan tetap bisa menggunakan platform ini. Oke, berarti tadi development dari produknya ini ada desain yang friendly, dengan aplikasi mobile, dan perhitungan karbon footprint. Nah, kemudian apa bentuk bisnis yang sukses dibangun oleh founder tersebut, oleh si Jake sama si Royal? Oke, kali ini aku izin menjawab lagi. Mungkin untuk bisnis yang sukses dibangun sama founder-founder tersebut tuh, mereka ThreadMate-nya itu bisa jadi platform favorit di kalangan pencinta lingkungan dan pelaku eco lifestyle yang gaya hidupnya tuh kayak lebih sadar dan bijak dalam menggunakan sumber daya. Terus lewat konsep barter, mereka juga berhasil nih membangun komunitas yang aktif dan saling mendukung, tempat orang bisa tukar-menukar barang layak pakai tanpa harus beli baru. Nah, cara ini tuh nggak cuma bantu ngurangin limbah, tapi juga ngedukung ekonomi sirkular di mana barang-barang bisa terus dimanfaatkan dan nggak langsung dibuang gitulah ya. Semua ini juga berkat teknologi yang mereka kembangin nih, kayak bikin proses barternya ini jadi lebih mudah, praktis, juga pastinya tuh kayak lebih berguna gitu buat masyarakat.
Oke, berarti eh, tadi si ThreadNet ini dikenal dengan 3 eco lifestyle ya, dengan memiliki komunitas barter yang aktif juga melalui teknologi. Pertanyaan selanjutnya, apa sukses story atau fail story dari founder ini? Sukses story mungkin dari bisnis ini tuh Kak ThreadMate. ThreadMate ini sukses bikin orang sadar kalau menukar barang itu bisa sama efektifnya kayak beli barang baru, bahkan bisa lebih hemat dan juga ramah lingkungan. ThreadMate ini juga berhasil membangun komunitas pengguna yang aktif dan peduli satu sama lain, bukan cuma sekedar pengguna aplikasi itu. Setelah itu fail story-nya kalau bisa dibilang gagal, belum ada sih kayak kegagalan besar yang tercatat di ThreadMate ini, tapi tantangan mereka gimana caranya bikin aplikasi ini tuh lebih menarik buat orang umum, bukan cuman buat orang yang udah peduli lingkungan. Makanya mereka terus ngembangin fitur biar makin mudah dan seru dipakai sama kalangan. Oke, berarti tadi menurut Tete sukses story-nya si ThreadNet itu menyadarkan pengguna bahwa barter barang itu bisa seefektif transaksi jual beli ya. Nah, sedangkan kalau sales story-nya itu so far secara garis besar belum ada ya. Sudah bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah produk ini atau platform ini itu bisa jadi kompetitor atau malah sebaliknya menjadi partner potensial? Izin menjawab lagi. Nah, founder atau ThreadMate ini tuh bisa jadi partner potensial kalau semisalnya tuh ide dari kelompok kita tuh mirip. Nah, misalnya nih kita bikin platform partner di Indonesia. Kan kita tuh bisa berkolaborasi atau ambil inspirasi dari situ. Nah, tapi kalau semisalnya ide dari kelompok kita itu levelnya internasional, founder kita tuh bisa jadi kompetitor karena kan target pasar dari partner potensial sama kompetitornya kan sama. Kalau dari aku gitu. Berarti si ThreadNet ini bisa jadi kompetitor atau partner potensial ya, tergantung dengan produk yang melihat cara melihat si ThreadNet ini, apakah mau diajak kolaborasi atau malah sebaliknya. Kemudian apa sih lesson learned atau pelajaran yang bisa diambil dari founder ini? Izin menjawab. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari founder ThreadMate ini, yang pertama itu membuat solusi yang punya dampak sosial dan lingkungan. Jadi founder ThreadMate ini gak cuma mikirin bisnis untuk cari untung, tapi juga mikirin gimana produk mereka atau platform mereka ini bisa bantu orang lain dan bikin bumi ini jadi tempat yang lebih baik. Setelah itu edukasi itu penting. Kalau mau orang pakai platform ini, mereka juga harus ngerti dulu manfaatnya. Mereka ngajarin pengguna soal jejak karbon dan pentingnya daur ulang. Nah, itu yang bikin orang makin percaya dan mau ikut. Setelah itu, menggunakan data dan transparansi untuk bangun kepercayaan. Jadi, di ThreadMate ini mereka nunjukin berapa banyak karbon yang bisa dihemat setiap barter. Ini bikin pengguna juga merasa bangga dan makin terikat secara emosional karena mereka itu tahu dampaknya itu nyata. Oke, berarti tadi summary dari itu yang pertama pentingnya membangun solusi yang punya nilai sosial dan ekologis. Kemudian yang kedua adalah edukasi atau kembali menyadarkan user atau masyarakat. Yang ketiga atau ada data dan transparansi. Contohnya
tadi ya fitur penghitungan karbon footprint. Nah, kemudian di sini langsung saya tanyakan saja pertanyaan terakhir, bagaimana platform dari kelompok kita ini bisa jadi lebih baik atau bahkan melampaui platform yang telah dibuat sama si Jack dan Royal ini. Oke, baik, mungkin kali ini aku izin menambahkan jawabannya. Kayak gimana caranya produk kita ini bisa lebih baik dari produk TradeMate-nya itu. Aku mungkin nambahinnya dari segi fitur ya, karena ada beberapa fitur yang belum ada di platform atau aplikasi TradeMate-nya itu. Di sini mungkin di ide kelompok kita atau ide platform kelompok kita itu bisa nambahin fitur tutorial atau mini tour saat pertama kali masuk ke aplikasi. Kenapa itu harus ditambahin? Soalnya kayak penting aja gitu. Gak semua orang kan ngerti beberapa icon yang ada di dalam aplikasinya, atau mungkin UI-nya agak bingung juga gitu tampilan aplikasinya gimana. Jadi kita ini bisa nambahin fitur mini tour di aplikasinya pas user ini pertama kali download. Juga ada fitur draft atau simpan sebelum kita posting barang yang mau di barter. Itu tuh kayak ketika ada user yang mau posting tiba-tiba ada distract, kan kayak sayang ya udah ngepost deskripsinya, fotonya, tapi dia keburu-buru dan kalau misalnya dikembaliin malah hilang gitu, harus nulis kembali. Makanya fitur draft ini kayak dibutuhin biar si postingannya ini yang belum selesai mau diposting ini bisa di draft dulu. Lalu juga mungkin kita bisa nambahin fitur pembeda jenis kategori barang yang akan dibarter atau dipilih biar kita nih bisa memudahin user yang mau cari barang sesuai kategori yang diinginkan gitu. Nah, untuk stiker lainnya ada yang ingin menambahkan? Aku. Nah, kita juga tuh bisa nambahin fitur keamanan dan sertifikasi barang atau jasa buat memastikan barang atau jasa yang ditawarkan itu beneran sesuai dan nggak ada penipuan. Karena kan untuk zaman sekarang tuh biasanya beda di gambar dan beda dengan hasilnya kan. Biasanya tuh nggak sesuai dan membuat pengguna tuh kayak ya nggak memakai platform barang lagi kan. Jadi kita tuh bisa pakai sistem rating atau review. Misalnya nih sertifikasi identitas pengguna atau bahkan inspeksi barang sebelum transaksi selesai. Jadi pengguna tuh merasa lebih aman dan nyaman buat partner di platform bisnis kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, kan TradeMate ini berskala global ya. Jadi kita ini bakal fokus ke lokal atau lebih spesifik. Nah, karena TradeMate ini berskala global, platform kita ini bakal lebih fokus ke kebutuhan komunitas kampus atau lokal dulu. Kayak misalnya lingkungan perkuliahan kayak Telkom University. Nah, dengan begitu pengguna juga akan merasa lebih relevan atau lebih aman dan juga bisa lebih percaya karena bertukar masih dengan orang di sekitar mereka. Nah, aku juga mau nambahin sebagaimana yang mungkin waktu awal-awal diskusi pembangunan ide barter untuk tugas desain thinking kali ini kita udah pernah diskusi kalau misalkan barang yang ingin dibarter itu nanti akan kita ditempatkan di satu tempat, misalnya kantor untuk visa. Jadi karena mungkin adanya beberapa keterbatasan tempat, keterbatasan jarak, terus ada juga keterbatasan waktu yang membuat pengguna ingin barter tapi nggak mampu buat buat ngasih barangnya secara langsung ke kantor visa. Jadi nanti kita mungkin akan menambahkan fitur yang dapat bekerja sama dengan pengiriman, beberapa mitra pengiriman. Jadi nanti ada pilihannya pengguna mau mengantarkan barangnya secara langsung atau mau lewat pengiriman itu. Berarti sudah ya. Di sini tadi saya juga sudah menanyakan pertanyaan terakhir kepada para speaker, dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung podcast ini. Yang pertama-tama terima kasih kepada speaker telah deep research tentang founder-foundernya, kemudian membagikan berbagai informasi tentang perbandingan produk kita dengan platform orang lain ya. Kemudian saya di sini sebagai moderator juga minta maaf bila ada salah kata atau banyak kesalahan. Di sini saya langsung mewakilkan saja dari seluruh speaker. Sekian, terima kasih yang mendengarkan podcast kita kali ini.
Di sini saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.